Assalamualaikum. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, kepada ketua kelas disilahkan untuk menyiapkan dan memimpin doa. Istadina Mustahidas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan sholihan mutaqabbalan. Amin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, ngambil absensi dan cek kehadiran. Aisyah Najmiatul Fauzia, Alisa Putri Hafizah, Arina Qurratu Aini. Masya Allah, ada sehat? Sehat ya. Kemudian Naisa Gifarila Amin. Nisa, ada semangat hari ini? Sarapan sudah belum? Oh, enggak sarapan. Kenapa enggak sarapan? Puasa. Oh ya, sekarang hari Kamis. Masya Allah, luar biasa ya. Puasa pada hari Kamis. Kasih aplaus untuk yang puasa semua. Sebelum mulai pelajaran, Ustadz ingin menyampaikan kepada kita bersama tentang tujuan pembelajaran dari bab 1. Nah, kalau kita lihat judulnya adalah latar belakang aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis latar belakang aliran-aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Nah, ini yang menjadi tujuan pembelajaran. Nah, sementara harapan kita setelah selesai mempelajari latar belakang aliran kalam dalam peristiwa tahkim, antuna bisa pertama membandingkan akidah dari zaman Nabi sampai nanti terjadi peristiwa tahkim. Nah, yang kedua, antuna juga bisa nanti diharapkan menganalisis latar belakang dari terjadinya peristiwa tahkim. Nah, seperti itu. Itu diantara harapan kita setelah kita mempelajari latar belakang aliran kalam dalam peristiwa tahkim. Jadi Ustadz ingin bertanya kepada antuna. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan antuna setelah mengetahui kalau dalam agama kita, dalam Islam ada aliran kalam? Nah, siapa yang ada? Bagaimana perasaannya? Nah, gimana? Perasaannya tuh sedikit kaget Ustaz, karena kenapa bisa Islam tuh ada aliran-aliran yang nggak tahu kalau bisanya tuh gimana Ustaz. Oh gitu. Mantap ya, keren. Kemudian pertanyaan Ustaz berikutnya, kan kalau dari aliran kalam tadi bisa melahirkan perpecahan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana perasaan setelah tahu kalau pernah terjadi perpecahan di dalam tubuh umat Islam? Siapa yang tahu? Nah, apa? Sedih aja saat soalnya Islam mengajak kita untuk bersatu, saat ini malah berpecah. Sip, mantap ya. Berarti kasih kita apa? Berikutnya kita akan coba menonton tayangan dan cuplikan video tentang Perang Siffin. Karena dia berhubungan erat dengan peristiwa tahkim dan lahirnya aliran kalam. Silakan antuna lihat video yang ke depan. Pada 36 Hijriah, Ali berhadapan dengan Muawiyah dalam pertempuran Siffin. Pertempuran pecah. Menurut beberapa sumber menyebabkan 65.000 korban tewas. Pembantaian itu memunculkan seruan agar kedua pasukan mundur dan membiarkan kedua pemimpin menyelesaikan dengan postur fisik yang masih mengesankan bersamaan menerima tantangan. Muawiyah yang sebaya dengan Ali, tapi lembek dan lemah. Setelah menonton cuplikan video Perang Siffin, perang antara kelompok Ali dan Muawiyah, selanjutnya kita akan
berdiskusi berdasarkan kelompok. Yang akan kita diskusikan pertama adalah tentang akidah di zaman Nabi. Yang kedua adalah akidah di zaman Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga akidah di zaman Daulah Umayyah. Yang keempat akidah di zaman Daulah Abbasiyah. Yang terakhir kita diskusikan adalah akidah pasca Daulah Abbasiyah. Jadi selanjutnya kepada anak-anak Ustaz, silahkan duduk berdiskusi berdasarkan kelompok yang kita sudah tentukan. Ya, dipersilakan kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi di kelompok masing-masing. Kita kan diminta mendiskusikan tentang akidah di zaman Nabi oleh Ustaz. Menurut Antuna, apakah tentang akidah di zaman Nabi itu? Menurut Ana, akidah di zaman Nabi itu, pada zaman Nabi itu belum ada konflik. Jika ada konflik, sahabat langsung bertanya kepada Nabi sehingga masalah itu terselesaikan. Sahabat di dalam memperdebatkan masalah yang dapat menimbulkan perpecahan. Masalah tersebut mulai muncul setelah Nabi wafat karena antara Ansar dan Muhajirin merasa lebih pintar menjadi khalifah. Jadi seperti itu. Kan tadi Ustaz minta kita untuk menjelaskan apa masalah akidah pada zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu menurut apa pada zaman Abu Bakar sama Umar? Jadi menurut Ana pas zaman Abu Bakar tuh dia tuh ada dua, ada sebelum sama sesudah. Kalau sebelum tuh masalahnya tuh antara golongan Ansar sama Muhajirin. Jadi mereka ini dua-duanya tuh merasa mencuri paham jadi khalifah. Terus kalau yang setelah tuh ada orang-orang ini kan kayak suka. Jadi mereka tuh ada yang murtad, ada yang nggak mau berzakat, tuh ada juga mereka tuh ngaku jadi nabi. Umar, pas waktu zaman Umar nggak ada dong, karena Umar tuh tegas kayak pas masuk Islam aja orang kasih. Kalau di masalah Utsman itu ada konflik besar gitu, terus mengakibatkan Utsman terbunuh. Nah, terbunuhnya Utsman itu peristiwanya dinamakan dengan Fitnatul Kubra. Kalau zaman Ali itu terjadi perang Jamal. Perang Jamal itu antara pihak Ali dengan pihak Aisyah. Itu alhamdulillahnya masalah itu terselesaikan dengan baik. Lalu terjadi juga perang Siffin antara pihak Ali dengan Muawiyah yang berakhir dengan peristiwa Tahrim. Berarti kelompok ini membahas tentang akidah di zaman Khulafaur Rasyidin. Yang paling berbekas di zaman siapa? Ali, zaman Ali dan zaman Utsman juga ya. Tadi di zaman Utsman terjadi yang namanya Fitnatul Kubra. Jadi sama-sama diskusi tentang akidah pada masa Bani Umayyah. Menurut kalian gimana sih akidah pada masa Bani Umayyah itu? Kalau menurut anak pas Bani Umayyah itu kan pemerintahnya agak keras dikata gitu. Jadi itu memunculkan dua aliran. Pertama itu aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah itu aliran yang pasrah aja sama kayak itu tuh takdir Allah gitu. Nah, terus ada juga muncul aliran lagi itu aliran Qadariyah. Itu bertentangan dengan Jabariyah, itu aliran yang tidak mau disederhanakan. Ada nggak sih tokoh yang terkenal pada masa Bani Umayyah? Ini Hasan Al-Basri. Oh iya. Kita diminta Ustadz kan untuk membahas tentang masalah akidah pada masa Bani Abbasiyah. Jadi menurut kalian gimana masalah akidah pada masa tersebut? Menurut Ana mah pada masa zaman Abbasiyah ini ilmu kalam itu kan berkembang pesat dan pemeluk Islam itu berasal dari bangsa-bangsa dan budaya-budaya yang berbeda. Dan pada masa zaman inilah ilmu filsafat itu mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada masa Abbasiyah ini muncullah aliran yang mengedepankan akal, yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran ini juga meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah, pada masa ini juga muncullah aliran Al-Asy'ariyah, Al-Asy'ari dan Maturidiyah sebagai respon terhadap aliran Mu'tazilah tadi. Jadi kan kita kan harus
belajar tentang aliran-aliran nih kan. Nah kita kasih tugas sama ustadznya untuk mendiskusiin gimana sih aliran setelah pasca dinasti Abbasiyah. Nah kan gimana tuh? Apa tuh? Ada apa namanya ilmuwan dulu. Siapa yang itu yang salah gitu? Ya, Siapa namanya? Apa sih namanya? Siapa? ya Ibnu Taimiyah. Terus? Si Ibnu Taimiyah ini dia kan punya pemikiran itu mengkritik aliran Asy'ariyah sama Maturidiyah karena dia itu kan namanya kita tuh seharusnya nggak pakai akal buat memahami agama kita. Karena sebenarnya dia bikin aliran baru pakai pemikiran dia itu cuma menggunakan akli aja dengan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya pada masa itu lahirlah aliran baru yaitu aliran Salafiyah. Imam besarnya adalah Ibnu Taimiyah. Sudah selesai semua diskusinya? Sudah. Ada menarik, ada hangat diskusinya? Ada ya. Nah berikutnya selesai kita diskusi kelompok, Ustadz akan minta masing-masing kelompok untuk presentasi dari diskusi tadi. Nah, nanti kita akan minta dari kelompok 1, kelompok 2 sampai nanti kelompok terakhir, kelompok kelima. Pada zaman Nabi itu ada masalah akidah loh, soalnya kalau takut ke sahabat bisa langsung bertanya kepada Nabi. Terus sahabat itu dilarang memperdebatkan masalah yang dapat menimbulkan perpecahan. Sama masalah tersebut mulai muncul setelah Nabi wafat. Dan antara Ansar dan Muhajirin merasa lebih pantas menjadi khalifah. Saya dari kelompok 1. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akidah di masa Khulafaur Rasyidin yang akan dijelaskan oleh Dwi. Jadi akidah di masa Khulafaur Rasyidin itu bisa diselesaikan karena pasti di setiap masa Khulafaur Rasyidin itu ada masalah, tapi semuanya pasti akan diselesaikan dengan baik-baik. Jadi sekian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang munculnya ilmu kalam pada masa Bani Umayyah. Jadi pada masa Bani Umayyah itu pemerintahnya ada diktator atau semena-mena. Jadi masyarakatnya itu kayak apatis gitu lah, kayak menerima aja apa pemerintahnya itu, sehingga muncullah paham Jabariyah yang dilontarkan oleh Jahm bin Safar. Nah, sebagai reaksi dari aliran Jabariyah ini muncullah aliran paham Qadariyah. Aliran Qadariyah ini menentang takdir Allah, sehingga munculnya ulama besar yang bernama Hasan Abbasi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Aliran kalam pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa ini muncul aliran yang mengedepankan logika, yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran ini juga mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Bahkan Al-Mu'tazilah dijadikan sebagai paharisti Daulah Abbasiyah, sehingga ulama-ulama yang tidak sepaham dimasukkan ke penjara. Pada hal itu, sebagai respon dari aliran tersebut, muncullah aliran Al-Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah sebagai respon dari aliran Mu'tazilah. Mungkin cukup sekian dari kelompok 4. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok diskusi kelompok kami. Jadi kami membahas tentang aliran kalam pasca dinasti Abbasiyah. Nah, pasca dinasti Abbasiyah ini muncullah ulama yang bernama Ibnu Taimiyah kan. Ibnu Taimiyah ini beliau mengkritisi pemikirannya dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah ini dia mencampurkan antara pemikiran dan juga Quran dan Sunnah. Sementara kalau misalnya pemikirannya Ibnu Taimiyah ini nggak boleh dicampur tuh Quran, Sunnah sama pemikiran. Jadi aliran Ibnu Taimiyah ini cuman mengutamakan Al-Quran dan Sunnah. Nah, aliran tersebut dinamakan dengan aliran Salafi. Nah, sekian dari kelompok kami. Kalau dia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai diskusi dan juga sudah selesai presentasi. Ustadz salut dan takjub dengan kemampuan Antuna
dalam literasi, membaca, menggali, mencari informasi, kemudian juga bisa menampilkan hasil diskusi Antuna. Ustadz kasih apresiasi untuk Antuna semua. Dan mantap. Selanjutnya mungkin karena sudah ada diskusi, sudah ada presentasi, apakah masih ada yang akan ditanyakan terkait dengan akidah di zaman Nabi sampai akidah di zaman pasca dinasti Abbasiyah? Tidak, sudah clear semua. Alhamdulillah. Jadi Ustadz ingin menyampaikan sedikit terkait dengan materi kita ini, aliran kalam dan peristiwa tahkim. Nah, dari sini kita bisa melihat yang namanya konflik itu kadang bisa terjadi, kadang bisa dihindari. Maka kalau kita lihat nanti ayat-ayat Al-Quran selalu mengajarkan kita untuk menjaga persatuan. Artinya kalau bisa menghindari konflik itu akan sangat bagus. Karena konflik ini bisa berakibat pecahnya persatuan, lahirnya permusuhan, kemudian bisa jadi mungkin nanti terjadi perang seperti yang kita lihat dalam perang Siffin. Nah, jadi ini mengajarkan kepada kita semua untuk bisa mengontrol diri, untuk bisa menahan diri agar tidak berkonflik, agar tidak terjadi nanti permusuhan di antara kita. Nah, berikutnya setelah kita selesai belajar, diskusi, presentasi, sedikit penjelasan dari Ustadz, tentu untuk menyempurnakan pengetahuan kita, untuk mengasah kemampuan kita, Ustadz akan minta kepada Antuna untuk mengerjakan tugas. Nah, tugasnya akan kita lihat, ada beberapa pertanyaan di buku. Silahkan juga dikerjakan berdasarkan kelompok tadi. Oke, Ustaz. Siap ya? Kerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan tugas tadi? Sudah selesai semua ya? Sudah. Enggak kesulitan dalam mengerjakan tugas? Aman dan lancar, alhamdulillah. Berarti karena sudah selesai mengerjakan tugas, pelajaran kita hari ini juga sudah berakhir. Ustaz minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan menutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Ista'idna Musta'iddas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sudah selesai belajar di kelas, jangan lupa nanti untuk belajar dan membaca serta mengulang-ulang pelajaran di asrama. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan di waktu, di jam, di tempat yang sama.